Hai, good morning leaders. Sudah hari Minggu lagi, sudah sampai di penghujung akhir minggu atau awal minggu ya. Ada yang bilang minggu itu awal minggu sebelum mulai, ada yang bilang akhir minggu. Anyway, udah minggu lagi saatnya kita berpikir tentang thinking. Berpikir tentang berpikir ya, berpikir tentang thinking atau melakukan thinking. Kok berpikir sih ya? Jadi melatih thinking kita, melatih otot berpikir kita. Kali ini saya mau sharingkan sesuatu yang saya praktekkan setiap hari ya. Saya belajar dari satu tokoh namanya Neville Goddard. Neville Goddard, saya tulis di teksnya ya di bawah sehingga Anda bisa search di Google. Neville Goddard itu American author, penulis Amerika yang saya pakai untuk memperkuat pikiran saya, otak saya. Nah, saya mau sharingkan ini untuk Anda sehingga Anda juga bisa praktek berikut dengan tips dan trik yang saya lakukan. Ya, Anda juga bisa lihat di video di YouTube Neville Goddard, itu banyak sekali yang menjelaskan dan juga mempraktekkan, dan saya particularly suka cara Neville Goddard menjelaskan karena ini masuk akal buat saya, minimal akal saya ya. Hopefully ini bisa juga masuk akal untuk teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir ala Neville Goddard? Jadi at the end of the day, di akhir hari di mana kita sudah melakukan semua pekerjaan harian kita, seharusnya kita akan berpikir tentang apa yang kita akan lakukan setelahnya. Next, and next, begitu kan cara mikirnya ya. Jadi di akhir hari kita akan evaluasi apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita akan berpikir apa lagi yang kita lakukan besok. Dan ketika besok kita lakukan, kita evaluasi di akhir hari dan seterusnya. You get my point? Nah, konsepnya adalah menggunakan akhir harinya ini sebagai akhir tujuan. Jadi how do I put it? Start with the end of mind ya. Jadi berpikir dengan konteks di endingnya seperti apa. Jadi kalau kita mau ke bisnis, maka endingnya seperti apa. Kemudian Anda napak tilas mundur, membuat skenario dari hari ini sampai di ending akhir bisnis tujuan akhir Anda. Oke, saya ambil contoh yang lebih gampang begini ya. Teman-teman tahu enggak, kenapa sih kita ini kalau mau berpergian liburan, kita mau ngelencer, kita mau bertamasya, itu perjalanan jauh itu terkesan pendek, singkat, dan tidak melelahkan. Tapi kalau kita pulang dari tamasya, kembali ke tempat kota kita masing-masing, maka perjalanan itu menjadi sangat melelahkan dan susah sekali untuk diterima. Seperti seakan-akan kita berontak gitu ya. Aduh, lama sekali sini, padahal kita mau pulang. Ya, jadi ini adalah sebuah fenomena di mana otak kita itu memanipulasi kita, dan kita pun juga bisa memanipulasi otak kita dengan baik. Ya, jadi poinnya adalah begini. Anda mau tamasya, menuju ke tamasya itu Anda happy banget ya, sehingga perjalanan sulit pun Anda lalui dengan sukacita. Tidak berarti senang dengan sulitan, tapi Anda terima kesulitan itu sebagai bagian untuk mencapai kesukacitaan. Nah, ketika Anda pulang dari tamasya yang lencer dan berjalan-jalan dimanapun tujuannya, maka Anda kembali ke asal dan Anda tidak lagi terlalu happy. Ini membuat Anda menjadi tersiksa dalam perjalanan. That's the whole point. Oke, mari kita masuk ke dalam bisnis. Ada 4 tahap di mana Neville Goddard dengan jelas sekali menjelaskan poin ini. Yang pertama adalah Anda mesti punya desire. So, di dalam proses membangun bisnis, dimanapun Anda, di industri manapun Anda memilih, Anda mesti tahu apa desire Anda setelah Anda mencapai ultimate success. Ya, dan biasanya kalau saya ngomong-ngomong dengan teman-teman, ultimate success itu adalah Anda berhasil untuk lepas dari bisnis Anda dan kemudian bisnisnya bisa jalan dan Anda jalan-jalan. Kira-kira begitu ya kan? Begitu banyak motivator yang sudah mempopulerkan konsep ini ya. Bisnis Anda jalan dan Andanya jalan-jalan. Nah, oke nggak coach? Boleh aja nggak apa-apa. Tapi Anda mesti menaruh desire. Desire itu seperti tadi, kembali ke lencer tadi, jalan-jalan. Anda mesti membayangkan, Anda mesti memiliki sebuah kenikmatan ketika sampai tujuan. Nah, apa contohnya? Misalkan contoh di dalam bisnis ya, Anda mesti menebak, Anda mesti membayangkan, Anda mesti memberikan sebuah statement ketika saya mencapai bisnis saya secara ultimate, mencapai sukses ultimate saya, apa yang saya rasakan. Misalkan kita bisa bilang adalah saya akan mendapatkan ucapan thank you dari kolega saya akan mendapatkan ucapan syukur dari masyarakat yang saya bantu, saya akan mendapatkan ucapan terima kasih dari konsumen kita karena mereka sudah terbantu, saya akan dikenal sebagai orang yang membantu memecahkan masalah A, B, dan C, nama saya akan dikenal dan akan dipatenkan menjadi orang yang berhasil menemukan solusi C, D, E, F, G. Nah, apapun juga desire ada. Desire
ini kan sesuatu yang intimate ya, sesuatu yang hanya Anda yang tahu. Ungkapkan dengan jelas, jangan malu dengan desire Anda. Manusia ini Manusia ini makhluk yang memang harus di fuel, bensinin, disolarin, dikasih energi dengan desire. So make sure you punya desire apa. Ya, jangan malu kalau Anda mau dikenal, Anda mau terkenal, Anda mau dipuja-puji, enggak apa-apa. State ya, ungkapkan dalam hati setiap hari, oh ya, saya mau seperti itu. Kalau bisnis saya sudah berakhir, bisnis saya sudah selesai, sudah paripurna, sudah sempurna, ini yang saya dapatkan. Harta ini yang saya punya. Anda harus yakin kalau itu desire Anda. Kuncinya, tipsnya adalah Anda harus yakin kalau itu desire Anda. Jangan pakai desire orang lain kemudian Anda pakai. Ada beberapa teman saya, pengusaha klien kami yang tidak terlalu suka dengan terlalu banyak harta. Jadi dia bilang, harta itu bonus yang penting, saya mendapatkan pengakuan bahwa saya memecahkan solusi ini. Ini di bidang chemical ya, di bidang cat dan chemical. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya dia pentingkan. Harta itu bonus. Maka jangan pikirkan desainnya di hartanya, tapi pikirkan penghargaannya, pialanya, Anda mendapatkan piagamnya, Anda dipanggil dan dijadikan sebagai pembicara utama dalam panel-panel kimia, panel-panel ilmuwan, and so on and so on. So pastikan Anda punya desire itu apa. Bayangkan dengan jelas. Nah, tahap kedua adalah Anda mempunyai yang namanya vivid. Vivid itu berarti clear, sangat meyakinkan situasi ketika Anda sudah mencapai. Gunakan panca indera Anda semua, ya. Senyum, smell atau bau, kemudian mata, ya, kemudian dengar, kemudian kulit, kemudian cita rasa. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda cium, apa yang Anda lihat, apa yang Anda feelingnya seperti apa ketika udah mencapai desire itu. Ingat ya, filosofi ngelencer ya. Anda bisa bersusah-susah kena macet menuju ke tempat hiburan, tempat pariwisata, dan Anda sudah bisa bayangkan betapa enaknya tempat pariwisata itu. Baunya, gunung, hawa gunung, kalau Anda suka laut, hawa laut ya. Kalau Anda suka misalkan theme park atau teman bermain Disneyland, betapa ramainya hiruk pikuk, Anda bisa bayangkan di otak Anda seakan-akan Anda merasakan now. Right? So itu tahap kedua. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga. This is very important. Tahap ketiga adalah Anda sudah di masa depan. Sudah jelas maunya apa, desire-nya sudah dapat. Kemudian Anda sudah merasakan seperti apa, sudah mencapai desire itu. Kemudian Anda kembali ke bumi. Now, Anda grounded. Grounded itu artinya ada di dalam kondisi now sekarang. Kemudian Anda berpikir, sekarang saatnya do the journey. Now this is very important karena poinnya adalah setiap journey dimulai dari sekarang. Okay. So sekarang saya siap-siap nih. Kalau ngelencer apa sih? Siap-siap, mesti packing, mesti melakukan persiapan uangnya, mesti melakukan persiapan dokumennya. Kalau ke luar negeri, mesti melakukan ABC, mesti ya kopernya dikeluarin. Nah, ini adalah persiapan-persiapan yang Anda mesti lakukan. Sekarang Anda mesti persiapan apa? Tahap ketiga adalah grounded, jadi membumi lagi. Anda punya masa depan, Anda maunya apa? Setelah bisnis saya berhasil seperti apa? Sekarang bisnisnya sekarang harus seperti apa? Menuju ke sana. Itu tahap ketiga. Tahap keempat adalah tahap pamungkasnya, yaitu Anda mendesain journey-nya. Sekarang menuju nanti. Poin A, yaitu sekarang, menuju ke poin B, yaitu ketika desire Anda tercapai. Apa lika-likunya? Bayangkan dulu. Jadi ini sesuatu yang kita bilang nggak bisa eksak, coach, nggak apa-apa. Nanti kita fill in along the journey. Artinya apa? Di dalam perjalanan itu Anda akan memperkaya konteksnya sendiri. Otak Anda akan kemudian mengkalibrasikan. Kita tidak bisa menebak tahu apa yang terjadi antara sekarang dengan masa depan. Apalagi antara sekarang dengan masa depan kita yang masih bisnis. Apalagi Anda baru startup ya. Jadi bisnis Anda paripurna selesai mungkin bisa 10-20 tahun lagi. Tapi di antara 10-20 tahun itu Anda bisa bayangkan ya. Saya suka filosofi ngelencer ya, I don't know why, tapi ini kena banget buat saya. Ketika kita ngelencer, kita sudah bisa bayangkan bakal macet, bakal desak-desakan, bakal mesti antri beli tiket masuk ke pertunjukan, bakal A, bakal B, bakal C. But you know it. Anda tahu sebelum terjadi dan Anda mempersiapkan diri. Dalam bisnis akan banyak guncangan-guncangan. Tips and tricksnya adalah siapkan skenario-nya. Bakal ditolak penjualannya, bakal mendapatkan problem di ini, bakal mungkin ada kongsi kita yang akan nakal kepada kita, konsumen kita mungkin juga akan menipu kita, supplier kita juga akan menipu kita. Misalkan Anda tidak mengharapkan itu, tapi Anda membayangkan itu adalah part of the journey. Jangan dibayangkan, tapi siapkan mentalnya. Sama dengan Anda ngelencer, Anda siapkan mentalnya untuk capek antri dan macet. Get my point?
Nah, siapkan. Anda replay ulang lagi, sampai Anda mendapatkan sebuah film yang jelas. Dan antara sekarang dan nanti terjadi sebuah garis yang clear. Ya, tapi tentu bukan clear, bukan bisa memenuhi semua apa yang Anda harapkan, bisa mendapatkan apa yang Anda harapkan semuanya, tidak. Tapi Anda bisa mendapatkan konteks baru setiap hari. Setiap hari Anda melakukan journey, setiap hari Anda bernapas, setiap hari Anda bangun tidur, Anda tahu hari ini akan saya lebih dekat satu langkah menuju desire saya. Besok satu langkah menuju desire saya. Dengan segala macam hiruk-pikuk, dengan segala macam problem, Anda tahu itu part of the journey, Anda fokus ke desire Anda. Ini yang saya lakukan, ya. Neville Goddard sudah membantu saya selama ini, dan I hope you can bisa dibantu juga oleh pemikiran seperti ini. Tapi latihan guys ya, replay filmnya ulang terus seperti apa yang Anda inginkan di dalam bisnis Anda setelah bisnis Anda paripurna atau selesai. Have fun guys, semoga bermanfaat. Anda bisa share video ini kalau Anda merasa this is good for your friends also. I'll see you tomorrow. Bye-bye.